Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di pembahasan latihan soal Olimpiade. Untuk minggu ini, materi yang akan kita bahas adalah materi kombinatorika. Semoga kalian sudah mengerjakan soal latihan yang Ibu kasih di hari Selasa kemarin. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini permulaan seorang juara. Kalian bisa baca sendiri. Intinya, jika kalian ingin juara atau jika kalian ingin bisa mengerjakan soal-soal Olimpiade, kalian harus berlatih minimal satu soal satu hari. Nah, insya Allah, jika kalian berlatih satu soal satu hari, itu akan menjadi kebiasaan kalian dan kemampuan kalian itu akan bertambah. Oke, untuk soal yang pertama, suatu komite yang terdiri dari beberapa anggota akan menghadiri 4 rapat. Diketahui bahwa setiap rapat dihadiri tepat 4 anggota komite dan setiap 2 anggota menghadiri rapat bersama paling banyak 1 kali. Banyak anggota komite terkecil adalah, jadi di soal ini kita akan mencari berapakah banyak orang atau banyak komite yang ikut rapat. Nah, syaratnya di sini ada 4 rapat dan dalam satu kali rapat itu ada 4 orang komite. Nah, di sini Ibu misalkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, Ibu misalkan dengan 10 huruf seperti ini. Oke, untuk rapat pertama, Ibu masukin di sini huruf A, B, C, D. Oke, ini adalah rapat pertama. Nah, untuk rapat yang kedua, nah Ibu masukin A, E, F, G. Kenapa tidak Ibu masukin A, B? Nah, karena di sini ada syaratnya. 2 anggota menghadiri rapat bersama paling banyak 1 kali. Jadi kalau di sini ada A, B, untuk di rapat pertama, di rapat kedua jangan ada A, B lagi. Dan di rapat seterusnya juga jangan ada AB lagi, jangan ada BC, jangan ada CD lagi, pokoknya nama seperti itu ya. Nah, untuk rapat yang kedua, makanya Ibu misalkan dengan AEFG, rapat ketiga GCHI, rapat keempat Ibu misalkan dengan BGHJ. Nah, ini menghimpun semua dari A sampai J ya. Nah, untuk mencari berapa pasang dari satu rapat ini, berapakah kemungkinannya? Ibu pakai rumus kombinasi, yaitu di sini ada 4 orang dan ada 2 pasang yang harus ada dalam setiap rapat seperti ini. Nah, didapatlah 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 dikurangi 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 6 pasang. Nah, kalau misalkan rapat pertama 6 pasang, berarti yang kedua juga sama 6 pasang karena jumlah anggotanya sama dan syaratnya sama. Terus yang ini juga sama dan rapat keempat juga sama. Ternyata jika dijumlahkan semua ada 24 pasang. Nah, 24 pasang ini syaratnya kurang dari kombinasi dari 2 dan N seperti ini. Nah, kita akan mencari banyaknya komite terkecil. Nah, ini N-nya yang akan kita cari. Nah, ternyata N-nya adalah 8. Kita buktikan sekarang kenapa 8. Ingat syaratnya harus kurang dari 24 pasang. Karena di sini adalah komite terkecil. Banyaknya anggota komite terkecil. Jadi C, 8, dan 2. Berarti 8 faktorial itu N-nya. 8 faktorial per 6 faktorial dikali 2 faktorial sehingga menghasilkan 8 dikali 7 dibagi 2. Jadi 56 bagi 2 ada 28 pasang. Jadi ini memenuhi. Nah, karena di sini kan nilainya itu 8. Harusnya sih ada 8 orang itu sudah mencukupi. Jadi di sini kalau ada 8 orang berarti A sampai A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sampai H harusnya memenuhi. Tapi ternyata setelah dianalisis, ternyata 8 itu kurang. Harusnya 10 kalau pengen ada 4 rapat dan satu rapatnya, satu kali rapatnya itu ada 4 orang seperti ini. Maka banyaknya komite ini ada 10 orang. Kalau misalkan ada argumen yang lain bisa dicari lagi. Tapi menurut Ibu ini yang paling benar ada 10 orang. Jadi isinya bukan 8 ya.
isinya adalah 10. Ini dengan cara memisalkan. Untuk soal yang kedua, diketahui ada 6 pasangan suami istri. Dari ke-6 pasangan tersebut akan dipilih 6 orang secara acak. Banyak cara untuk memilih 6 orang tersebut sehingga tidak terdapat sepasang suami istri atau terdapat 3 pasang suami istri adalah, ini ada adalahnya coret ya. Jadi langsung sepasang suami istri atau terdapat 3 pasangan suami istri adalah. Jadi di sini kita akan kita seperti mencari 2 soal di dalam 1 soal. Jadi yang pertama kita harus mencari banyak cara tidak terdapat sepasang suami istri, dan yang kedua kita harus mencari banyaknya 3 pasangan suami istri. Seperti ini Ibu tuliskan. Jadi di sini 6 pasangnya adalah ada laki-laki 1, perempuan 1, seperti ini. Ini pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat, pasangan kelima, pasangan keenam. Nah, kita akan mencari yang ini dulu. Harus ada suami istri 3 pasang. Nah, berarti ini langsung aja menggunakan cara kombinasi 6 pasang dari 3 pasang dari 6 pasang, yaitu 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial, karena 6 kurangi 3 kan 3. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial, yaitu 6 dikali 5 kali 4 dibagi 6. Hasilnya adalah 20. Nah, setelah ini kita akan mencari banyaknya cara ini yang tidak ada suami istrinya. Maka caranya Ibu memisahkan dengan sebuah tabel untuk pelemparan 2 buah koin. Ini cara sederhananya ya untuk sebelum mencari yang ini. Oke, di sini ada 2 koin, itu koin A, B. Koin ini angka gambar kan? Sorry. Anggapnya ini B-nya AB aja ya. Ini AB, AB. Maka jadi AA, ini AB, ini BA, ini BB. Ini ruang sampelnya ada 4. Nah, untuk mencari banyaknya ruang sampel itu ada rumusnya. Jika ada 2 koin yang dilemparkan, maka rumusnya adalah 2 pangkat N. Di sini kan 2 koin, maka 2 pangkat 4. Kalau misalkan ada 3 koin, berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. Misalkan ada 4 koin, berarti 2 pangkat 4, yaitu 16. Ini terbukti ya, jumlahnya ada 4 betul. Nah, berarti untuk mengerjakan soal yang ini, sama harus menggunakan aturan penjajahan, yaitu karena di sini ada 6 pasang, maka untuk mencari banyaknya cara memilih 6 orang dan tidak terdapat sepasang suami istri, yaitu menggunakan rumus 2 pangkat 6. Di sini 6 pasang ya, jadi isinya adalah 64. Karena yang dicari adalah pakai atau seperti ini, banyak cara untuk memilih 6 orang tersebut sehingga tidak terdapat sepasang suami istri atau terdapat 3 pasang suami istri, maka rumusnya ditambah. Ini ada kata penghubung atau, berarti rumusnya ditambah, yaitu 64 tambah 20, yaitu 84. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Oke, soal selanjutnya. 5 tim bertanding satu sama lain, di mana setiap 2 tim bertanding tepat sekali. Dalam setiap pertandingan, masing-masing tim memiliki peluang setengah untuk menang, dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Jadi semua tim pasti ada nilainya ya, maksudnya nggak ada yang ini apa? Tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Nah, berarti ada yang menang sama skornya itu beda gitu. Terus peluang bahwa ada tim yang menang pertandingan 4 kali adalah, nah ini tim A, tim B, tim C, tim D, tim E. Untuk mencari A itu bertanding dengan tim mana, B bertanding dengan tim mana, maka Ibu buatkan tabel seperti ini, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Tidak, ini kan A, kalau dipasangkan kan AA, gak mungkin kan tim A dengan tim A, maka ini gak usah ditulis, jadi ini AB, AC, AD, AE. Terus karena di sini itu ada syaratnya lagi nih, masing-masing
masing-masing. Yang ini nih. Nih, setiap dua tim bertanding tepat 1 kali. Nah, jadi ini tidak bertanding lagi. Contoh, jadi AB itu sama dengan BA. Nah, ini kan dipasangkan jadi BA, maka BA ini nggak usah ditulis lagi karena sudah ada di atas ini AB. Jadi dianggap sama seperti itu karena pertandingannya tepat 1 kali. Sehingga ini kosong sebelah sini. Nah, jadi ini dimulai dari yang baris kedua dimulai dari BC, BD, BE. Terus ini juga sama dimulai dari CD, CE, dan yang terakhir adalah DE. Untuk yang E ini tidak ada lagi pasangannya ya. Jadi ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih ada 10. Oke, ingat rumus peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel atau NA per NS. Nah, untuk sebelum mengerjakan ini, Ibu akan ngasih contoh sederhana dulu. Misalkan jika di soalnya itu ada 3 pertandingan, di sini kan 5 tim bertanding satu sama lain, di mana setiap 2 tim bertanding 1 kali. Ini kan ada 10 nih dari 10. Nah, Ibu misalkan ada 3 pertandingan, yaitu ada tim A, tim B, tim C, itu ya. Ada 3 tim yang bertanding dan dicari peluang ada tim yang menang 2 kali. Nah, ini Ibu misalkan untuk pertandingannya adalah AB, AC, maka A bertanding dengan A itu enggak berarti ya. AA, terus A bertanding dengan AB, terus ini C, jadi CA, CB, seperti itu. Nah, terus ini ada CAA, ini 3 kali ya, jadi ini lagi dengan CD. Ini yang menang A, CAA, DAA, CAB, CCA, CCB, DAA, DAB, DCA, DCB. Nah, ini banyaknya ruang sampelnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 dan tim yang menang 2 kali itu adalah ini. AA-nya ada 2 kan? Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, ini, dan ini. Maka, di sini banyaknya peluang untuk tim yang menang 2 kali adalah 4/8, yaitu setengah. Oke, ini bukan jawabannya ya, ini hanya memisalkan untuk soalnya lebih rumit. Nah, sekarang kita akan mencari ruang sampel untuk ini. Nah, ruang sampel di sini seperti yang tadi Ibu sebutkan, di sini kan ada 3 tim yang bertanding, maka rumusnya adalah 2/3, yaitu 8, terbukti ya. Nah, kalau ada 10 pertandingan, nah ini ada 10 pertandingan, ya maka ruang sampelnya adalah 2/10. Nah, kita sudah menemukan NS-nya di sini, kita tinggal mencari NA-nya. Nah, kita misalkan lagi nih, tim yang menang itu misalkan tim A. Nah, misalkan tim A bertanding dengan tim B dan yang menang adalah A. Ibu ganti warnanya ya, yang A jadi merah, ini yang menangnya. Terus tim A bertanding dengan C, yang menang juga A. Ini tim A bertanding dengan D, yang menang adalah A juga. Tim A bertanding dengan E, yang menang adalah A juga. Nah, jadi ini wajib karena di sini kan ada tim yang menang pertandingan 4 kali dan Ibu misalkan ini adalah tim A yang menang 4 kalinya. Maka ini untuk yang pertama A-nya harus menang 4 kali. Nah, untuk sisanya ini boleh yang mana aja. Misalkan ini pengen yang B menang, ini pengen yang B, ini pengen yang E, terserah kita ya yang ini. Nah, ini bersisa ada 6. Maka untuk cara ini adalah rumusnya 2/6. Jadi ini tetap dan ini harus berubah-ubah kan penyusunannya. Jadi ini untuk cara ini rumusnya adalah 2/6. Jadi jika tim A yang menang maka 2/6. Jika tim B yang menang 4 kalinya ya berarti 2/6 juga kan.
Misalkan ini B semua, berarti 2 pangkat 6. Nah, ini ada B tuh. Misalkan ini Ibu ambil ini B yang menang, B yang menang, B yang menang, B yang menang. Terus misalkan ini C, 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 C atau D, 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 D. Nah, ini sama semuanya 2 pangkat 6. Karena ada 5 tim, ya berarti tinggal kaliin aja 2 pangkat 6 dikali 5. Sehingga peluangnya adalah 2 pangkat 6 kali 5 per 2 pangkat 10. Nah, 5-nya tetap 6 dikurangi 10 adalah 4, maka bersisa pangkat 4 di bawah. 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi hasil akhirnya adalah 5 per 16. Seperti itu ya. Oke, soal nomor 4. Banyaknya triple bilangan bulat X, Y, Z dengan 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan Y, dan kurang dari sama dengan Z. Yang memenuhi X plus Y plus Z sama dengan 14 adalah... Nah, untuk soal seperti ini soal yang sangat gampang. Kalian tinggal memisahkan nilai X-nya, karena X-nya berada di awal kan. Misalkan X-nya 1, maka Y plus Z-nya berapa? Nah, di sini Ibu misahkan dengan X sama dengan 1 dulu. X sama dengan 1, maka Y plus Z sama dengan 13. Karena 14 dikurangi 1 adalah 13. Maka kemungkinan nilai Y dan Z-nya adalah... Y-nya pasti 1 kan, di sini bisa karena 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Y. Maka si X boleh sama dengan Y. Jadi jika Y-nya 1, maka Z-nya 12 karena 1 tambah 12 kan 13. Nah, ini lihatnya ke sini ya. Terus jika Y-nya 2, maka Z-nya 11. Jika Y-nya 3, maka Z-nya 10. Y-nya 4, maka Z-nya 9. Y-nya 5, maka Z-nya 8. Dan Y-nya 6, maka Z-nya adalah 7. Di sini kita hitung, ternyata ada 6 pasang. Dah. Terus yang kedua, jika X-nya sama dengan 2, maka Y plus Z-nya sama dengan 12. Karena 14 dikurangi 2 adalah 12. Maka kemungkinan nilai Y dan Z-nya adalah... Nah, dimulai dari 2. Karena di sini kan X-nya 2. Jangan dari 1 lagi. Kalau Y-nya 2, ya berarti Z-nya 10. Karena 10 tambah 2 adalah 12. Terus jika Y-nya 3, maka Z-nya 9. Dan seterusnya sampai 6 dan 6. 6 tambah 6, 12. Dihitung ada 5 pasang. Nah, lanjut. Jika X-nya sama dengan 3, maka Y plus Z-nya adalah 11. Karena 14 kurangi 3 adalah 11. Maka kemungkinan nilai Y dan Z-nya adalah 3, dimulai dari 3 ya. Karena X-nya 3 kan. 3 tambah 8, 11. 4 tambah 7, 11. 5 tambah 6, 11. Stop sampai sini. Ada 3 pasang. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan 4, maka Y plus Z-nya adalah 10. Maka kemungkinan pasangannya ada 2, yaitu 4, 6, 5, 5. Oke, 4 tambah 6, 10. 5 tambah 5, 10. Oke, selanjutnya misalkan jika X sama dengan 5 sekarang, maka Y plus Z-nya adalah 9. Nah, ini sudah tidak mungkin, karena jika Y-nya 5, kan harus 5 ya. Jika Y-nya 5, maka Z-nya kan harus 4. Dan ini tidak memenuhi syarat dari ini. Berarti stop sampai X sama dengan 4. Ada 2 pasang. Setelah didapat semua, tinggal jumlahkan. 6 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Yaitu 16 pasang. Seperti itu ya. Ini soal yang mudah ada di... soal yang pertama yang poinnya 1. Oke, selanjutnya bilangan 1, 2, 3, 9, 8, 9, 9. Ini sampai angka 99 akan disusun membentuk angka baru M dengan menuliskan semua digit bilangan-bilangan tadi dari kiri ke kanan, dari sini ke sini. Jadi M sama dengan 1, 2, 3, 4, 9, 8, sampai 99. Hasil penjumlahan digit ke... Nah, ini yang ditanyakan ya. Hasil penjumlahan digit ke 106. Jadi ini tambah ya. Digit 106 ditambah digit 107 ditambah digit 108 ditambah digit 109 dari M adalah... Nah, di sini Ibu tuliskan dari angka 1 sampai seterusnya. Dan ada 4 kotak. Nah, ini yang ditanyakan. Sampai 99. Nah, ini itu digit pertama, angka 1, angka 2 ini digit kedua, sampai angka 9 ini berarti ada 9 digit. Dari 10 ke sana, tiap satu bilangannya kan ada 2 digit, maka kita akan mencari dengan cara seperti ini.
Misal Ibu tuliskan 14, 15, 16, 17. Di sini ada 4 bilangan, maka ada 8 digit. Nah, 4 bilangan dari angka 14 adalah berapa? Nah, cara mencarinya, dari 14 ke 17 itu ada berapa bilangan? Nah, cara mencarinya adalah 17 dikurangi 14, yaitu kan 3. 3 tambah 1 adalah 4. Ini rumus pastinya ya. Nah, berarti dari 10 ke 99 ada berapa bilangan? Nah, kita carinya sama dengan cara yang atas, yaitu 99. Kenapa? Kenapa Ibu memisahkan 99 nih? Dari sini kan, Ibu akan mencari berapa digit dari angka 10 ke angka 99. Maka caranya seperti ini. Yaitu 99 dikurangi 10, 89 kan, tambah 1 adalah 90. Jadi dari 10 ini ke 99 ini ada 90 bilangan. Nah, untuk mencari digitnya tinggal dikali 2, ya berarti 90 kali 2 adalah 180 digit. Nah, seperti itu. Nah, yang ditanya di sini adalah sampai digit 109. Maka dari 10 ke 109 ada berapa digit? Seperti itu kan. Dari 10 ke 109 ada 100 digit. Maka ada 50 bilangan yang harus kita cari bilangan akhirnya. Bilangan ke-50-nya di sini ya. Nah, untuk mencarinya, kita pakai rumus yang tadi. 4 bilangan dari angka 14 adalah 17, gitu kan. Maka rumusnya adalah 14 tambah 4 dikurangi 1 untuk menghasilkan angka 17, maka rumusnya seperti ini. 14 tambah 4 dikurangi 1. Maka 50 bilangan dari angka 10 adalah berapa? Nah, rumusnya adalah 50 tambah 10 kurangi 1, yaitu 59. Maka, pasti ini angkanya adalah, ini pasti 59. Nah, kita tuliskan ya. Nah, kalau ini 59 ya berarti ini adalah 58. Kita tinggal menjumlahkan digit-digit ini, yaitu 5 tambah 8 tambah 5 tambah 9. Hasilnya adalah 27. Oke, semoga bisa dipahami ya. Untuk materi minggu ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, boleh japri Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.